Oke, halo Manaka Traders. Welcome back to Monday Free Analysis, yang dimana kita membreakdown semua pair berbasis USD di Mandaka. Oke, kita langsung aja masuk ke pair pertama yaitu AUD USD. Nah, AUD USD kita akan mencari peluang sell karena adanya pattern ascending broadening wedge pada time frame 4 jamnya. Kita bisa lihat di sini ada ascending broadening wedge. Nah, setelah itu dia membentuk double top di sini, yang dimana double topnya ini terlihat reject dan membuat false break gitu. Jadi setelah break ke atas, balik turun. Di sini dia impuls turunnya dan sekarang terlihat akan membentuk koreksi. Nah, koreksi di sini terlihat membentuk seperti flag yang lebih besar. Jadi setelah ada impuls, ada correction, di sini kita bisa mencari peluang sell apabila dia turun sekali lagi dan membentuk support. Jadi ada dua support dan ada dua resist. Kita bisa mencari risk entry apabila dia mencari sekitar area ini. Itu aja untuk AUD USD. Lanjut ke Euro USD. Oke, ini semua udah kegambar, jadi saya udah kayak record 3 kali dari TradingView tadi, tapi gagal terus. Tahu mungkin karena ada masalah di websitenya. Jadi ini pakai recording dari laptop. Tuh, oke, di sini ada Euro USD. Di sini terlihat ya sudah mereject area double topnya di sini. Nah, di sini ada area double top di 4 jam. Di 1 jam terlihat ada mini ascending channel. Yang mana mini ascending channelnya ini sudah di breakout titik awal koreksinya dia dan membentuk koreksi baru lagi. Nah, ini saya hanya menunggu adanya dua bottom di sini. Nah, dua bottom, kalau ini ke reject naik dan membentuk resisten ketiga di sini ada 1, 2, 3. Nah, di situ artinya bear penannya ini valid. Dan saya akan mencari peluang sell apabila dia breakout dari bear penannya yang baru ini. Tuh, risk to rewardnya sekitar 1:3 kalau ke titik awal koreksi dari bearish flag 4 jamnya dia. Nah, apabila dia breakout dengan impulsif sekitar 1:5. Oke banget. Nah, di sini kita mau sedikit besarin stop loss-nya. Jadi sekitar 28 kita tambahin lagi 15 pips. Jadi 38 tambah 5 sekitar 43-an. Ya, kita buatin 45 pips lah. Jadi kita nggak mau terkena spike out lagi seperti di sini. Nah, di sini kena spike out cuman 2 pips, nggak salah pas tuh. Nah, harga langsung drop. Gitu. Jadi mending kita besarin dikit stop loss-nya. Oke, lanjut ke GBUSD. Mungkin karena kondisi dunia sekarang jadi stop loss harus besar-besar mungkin. Oke, GBUSD. Kemarin kita udah sempat nge-buy, di sini ada bull penan. Nah, jadi ada bull penan yang cuman second touch. Nah, di sini ada resist. Udah second touch. Ada dua resisten. Nah, ini pentingnya kita nunggu dua resisten agar patternnya itu valid. Jadi misalnya cuma baru ada satu resist, jadi yang ini belum di reject jauh seperti ini. Biasanya dia cuma membuat pergerakan yang korektif ini. Jadi kita harus bisa ngehindarin itu. Jadi kita harus sabar dulu, tunggu adanya konfirmasi bahwa ini bull penan. Jadi jangan di rush. Nah, ini baru udah break, saya langsung buy di sini. Dari sini pertama kita ngelihat bakalan ada koreksi yang besar, tapi dia malahan break supportnya ini. Nah, malahan di break dan nggak membuat flag setelah breakout. Nah, ini menandakan ke kita bahwa dia akan mencari support sebelumnya, itu di sini sekitar level bottom ini.
di area double bottom ini baru saya akan mencari peluang buy lagi. Jadi kita nggak usah ngejar ini pullback sampai mana. Nah, kalau kayak gini patternnya saya kurang suka, jadi nggak saya ambil. Mendingan kita nunggu dia di area double bottom ini, karena di sini udah terlihat dia bentuk bear flag. Nah, ini bisa ya terus saya membuat bear flag lagi, pergerakan korektif seperti ini. Nah, apabila di area double bottom ini dia membuat descending channel, mungkin saya akan mencari risk entry pada tertouch dari descending channelnya dia. Karena di time frame daily masih bullish banget, jadi masih berlaku analisa minggu lalu. Jadi ini cuman bull flag yang besar. Kita mencari peluang entry-nya aja sekarang untuk buy. Oke, kita lanjut. Ini ada New Zealand USD. Oke, NZD USD pada time frame 4 jamnya belum terlihat membentuk koreksi yang clear atau pattern yang clear di sini. Ini cuma pergerakan korektif biasa, atau kita bisa bilang ya seperti ascending channel, cuman masih kecil lah channel. Biasanya channel itu panjang, dia masih pendek ini. Kalau dari pergerakan harganya sekarang, dia turunnya korektif. Nah, ini menandakan ke kita masih ada short term bullish di sini. Nah, apabila dia bullish dan mencari area 4 jam ini, area double topnya ini kita masih wait and see di sana. Karena patternnya kurang clear, saya lebih senang dia membentuk atau membuat impuls turun dulu atau rejection yang clear dan ada flag di sana. Nah, baru saya akan mencari peluang sell untuk NZD USD. Jadi NZD USD sekarang masih wait and see. Kita lanjut ke USD CAD. Oke, USD CAD. Kita hapus dulu. Nah, di sini ada pattern falling wedge. Kalau kita bisa lihat di sini ada falling wedge. Nah, di sini kenapa saya nggak ngambil short term buy-nya? Karena menurut saya ini kurang high probability reversalnya. Karena dia nggak berada di ujung struktur atau support daily atau 4 jam gitu. Jadi kalau emang di bawah sini atau di support daily-nya dia membentuk falling wedge seperti ini, baru saya akan mencari peluang buy. Nah, di sini dia nampaknya akan membentuk koreksi yang besar. Oke, jadi misalnya seperti ini. Kita naik ke atas atau dari titik awal koreksinya dia hanya akan membuat flag besar. Nah, di sini baru saya akan mencari peluang sell karena ini trend daily-nya masih bearish. Jadi setelah dia reject area double bottom ya di kiri ini, ada rejection. Nah, di sini dia hanya membuat correction aja. Correction mungkin saya akan entry di atas atau dia nggak nyampe atas, sampai sini aja bisa juga. Sampai sini langsung membentuk flag. Jadi membentuk flag seperti ini. Nah, ini kita bisa sell antara risk entry. Nah, di sini ketahan, ada rejection yang jelas, tunggu ada correction, bisa kita sell di sini. Jadi antara dua area ini, di sini atau di sini. Untuk USD CAD saya akan mencari peluang sell. Jadi sekarang masih wait and see. Lanjut ke USD Swiss franc. Di sini ada pattern expanding pada time frame 4 jam ya. Nah, pada time frame 4 jam ada expanding. Yang dimana ini pattern netral sebenarnya. Dia hanya mengikuti impuls sebelumnya. Nah, di sini ada impuls bullish impulse di sini. Jadi kemungkinan besar dia akan mengikuti impulsnya ini dan melanjutkan kenaikannya. Oke, saya akan menunggu di sini, di supportnya, dan di sini ada descending channel nampaknya.
Jadi saya akan mencari peluang buy. Untuk USD Swiss franc saya lebih senang risk entry karena ini pair korektif banget. Kalau kita masuk yang konservatif entry, jadi setelah breakout dia biasanya ya korektif lagi. Jadi kayak kurang worth it lah untuk ngambil konservatif entry di pair Swiss franc. Mending ambil risk entry aja karena pergerakannya dia juga lambat, jadi risk entry harusnya aman. Oke, lanjut ke pair. Selanjutnya ada USD Japanese Yen. Oke, di sini saya udah forecast, saya akan nge-sell USD Japanese Yen kalau sesuai dengan forecast yang saya buat di sini. Jadi long term di sini masih sell karena ini udah disupport sama resistance paling baru, dan di sini kelihatan adanya pattern rising wedge. Nah, rising wedge ini adalah pattern bearish. Jadi kita akan mencari peluang sell. Jadi udah ada dua alasan bearishnya. Satu ini resistance paling baru dan ada pattern rising wedge lagi di time frame 4 jam ya yang paling baru. Oke, kita lanjut di sini. Tapi di sini dia kelihatannya akan membentuk short term bullish ya. Mungkin mencari area double top paling baru ya dia di sini. Nah, di sini saya akan mencari peluang sell-nya. Apabila dia membentuk mini ascending channel atau misalnya nggak membentuk mini ascending channel, saya akan menunggu ada impulse ke bawah, ada rejection ke bawah, dan menunggu ada flag. Baru saya akan sell di sana. Jadi stop loss sebenarnya 15 pip cukup, tapi ini kan masih forecast. Mungkin lagi 15 pip di atas resisten dari flagnya, misal di sini 10 tambah 15 sekitar 25 pips. Targetnya di mana? Target pertamanya tentunya di titik awal koreksinya dia ini. Sekitar 7. Sudah bagus. Nah, tugas kita cuma nunggu aja setupnya ini terjadi atau enggak. Tunggu di areanya ini, kalau emang ada setupnya kedua ini, saya akan mencari peluang entry. Kalau enggak ya, kita biarin market. Jadi no entry. Oke, kurang lebih sampai sana aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Dan semoga USD briefingnya ini membantu. Oke, see you in Telegram.